Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah kedua pada chapter 22 yaitu perubahan akuntansi dan analisa kesalahan. Ada part 1 dan part 2-nya. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama adalah saya, Husnul Khotimah dengan NPM akhir 080. Ada juga Talita Aurel, Hani Gita, Salsabila Aska, dan Karoma. Latar belakang. Berbagai pilihan dalam akuntansi dapat mengurangi daya banding informasi keuangan dan mengganggukan data tren masa lalu. Selanjutnya, jenis-jenis perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan dalam kebijakan akuntansi, di mana pergantian dari satu kebijakan akuntansi ke kebijakan lain. Misalnya dari metode average sampai ke cost ke LIFO. Kedua yaitu perubahan dalam estimasi akuntansi. Yang ketiga yaitu kesalahan atau error diperlakukan sebagai perubahan akuntansi. Selanjutnya yaitu contoh. Deson SA selama ini menghitung penghasilan yang berasal dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode cost recovery zero profit. Pada tahun 2019, perusahaan melakukan perubahan ke metode percentage of completion. Manajemen meyakini bahwa pendekatan ini akan memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap penghasilan yang diperoleh. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode cost recovery dan berencana untuk tetap melanjutkan penggunaan metode ini di masa mendatang. Asumsikan pajak tarif dalam 40%. Metode pelaporan pendapatan. Ada dua metode yang digunakan untuk mencatat pendapatan proyek konstruksi. Yang pertama yaitu cost recovery method. Pendapatan hanya diakui setelah semua biaya proyek telah tertutupi. Yang kedua yaitu percentage of completion method. Pendapatan diakui berdasarkan presentasi penyesuaian proyek pada tahun berjalan. Hal ini menghasilkan perbedaan laba bersih untuk setiap metode. Dampak perbedaan metode sebelum 2018. Metode purchase of completion mencatat laba lebih tinggi sebesar $200.000 dibanding cost recovery. 2018, metode purchase of completion juga mencatat laba sebesar $20.000 lebih tinggi. Total hingga awal 2019 ada perbedaan $220.000 antara kedua metode. Perbedaan ini menghasilkan deferred tax liability, yaitu kewajiban pajak tangguhan sebesar $88.000 karena pajak dihitung berdasarkan laba lebih tinggi dari metode purchase of completion. Penyesuaian retained earnings sebesar $132.000 karena laba bersih lebih besar pada metode purchase of completion. Akun penyesuaiannya yaitu construction in process dicatat sebesar $220.000 untuk mencerminkan total pendapatan tambahan dari metode purchase of completion. Direct tax liability dicatat sebesar $88.000. Retained earnings disesuaikan sebesar $132.000 untuk mencerminkan pengaruh bersih setelah pajak. Intinya, metode pencatatan mempengaruhi waktu pengakuan pendapatan, laba bersih, dan kewajiban pajak. Oke, selanjutnya di bagian perubahan dalam kebijakan akuntansi terdapat penyesuaian saldo laba. Nah, diketahui saldo awal dari laba sebesar 1.360.000 pada tahun 2017. Kemudian untuk menghitung retained earnings statement
yaitu terdapat penjumlahan yakni dari retained earnings dengan net income sehingga didapatkan retained earnings Desember tanggal 31. Bisa dilihat dari tahun 2019 terdapat 1.696.000 dijumlah 114.000 alhasil 1.810.000. Kemudian di tahun 2018 dan 2017 juga mengalami penambahan dari net income. Selanjutnya di bagian retained earnings Januari tanggal 1 2018 karena diketahui 1.720.000 kemudian dikurang dengan 1.600 alhasil ada 120.000. Kemudian di contoh soal yakni Xerox Construction Company mengubah metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari just recovery ke percentage of completion pada tahun 2019. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode cost recovery dan tetap akan melanjutkan penggunaan metode ini untuk periode selanjutnya. Petunjuk yaitu dengan melakukan penyesuaian seluruh konsekuensi perpajakan ke akun deferred tax liability. Informasi yang terkait dengan perubahan ini sebagai berikut. Nah, untuk perubahan dan jurnalnya bisa dilihat dari contoh tabel berikut, yakni dengan pre-tax income from percentage of completion dengan cost recovery dan difference, yakni dari persentase 780 kemudian dikurang dengan 610 hasilnya adalah 170. Kemudian di tahun 2019 700.000 dikurang 480 sisanya adalah 220.000. Kemudian untuk jurnal pencatatan dicatat pada tahun 2019 terdapat construction in process yakni 170.000. Kemudian deferred tax liability di bagian kredit 59.500 dan retained earnings di bagian kredit 110.500. Selanjutnya yaitu perubahan dalam kebijakan akuntansi. Perubahan akuntansi retrospektif atau dengan metode persediaan. Contohnya, selama ini Lancer Company melakukan pencatatan atas persediaannya dengan menggunakan metode average cost pada tahun 2019. Nah, perusahaan ini tuh memutuskan untuk mengubah metodenya menjadi FIFO karena manajemen berkeyakinan bahwa metode ini dapat menyediakan pengukuran yang lebih tepat untuk menghitung biaya persediaan. Informasi tambahan dari Lancer Company yaitu yang pertama, Lancer Company memulai kegiatannya pada tanggal 1 Januari 2017. Pada tanggal ini, pemegang saham berinvestasi sebesar $100.000 ke dalam usaha untuk ditukar dengan saham biasa. Nah, lalu tambahan informasi yang kedua, seluruh penjualan, pembelian, dan beban operasi selama periode 2017 sampai 2019 dilakukan melalui transaksi tunai. Nah, arus kas Lancer selama periode ini tuh sales pada 2017 tuh sebesar $300.000, 2018 $300.000, 2019-nya juga $300.000. Lalu purchases-nya 2017-nya ada 90.000, 2018-nya ada 110.000, 2019-nya ada 125.000. Nah, untuk operating expenses 2017 ada 100.000, 2018 100.000, 2019 ada 100.000 juga. Sehingga di sini cash flow from operation-nya untuk 2017 ada $110.000, 2018 ada $90.000, dan 2019 ada $75.000. Nah, yang ketiga, sejak awal Lancer telah menggunakan metode average cost dalam pelaporan keuangan. Nah, lalu untuk tambahan informasi yang keempat, persediaan dihitung berdasarkan metode average cost dan FIFO untuk periode 2017 sampai 2019 sebagai berikut. Yang pertama untuk Januari tanggal 1 2017, average cost, FIFO method, dan difference itu 0. Untuk Desember 31 2017, average cost methodnya ada 10.000, FIFO methodnya ada 12.000, sehingga difference-nya ada 2.000. Untuk 31 Desember 2018, average cost methodnya ada 20.000, FIFO methodnya ada 25.000, sehingga difference-nya ada 5.000. Kemudian untuk 31 Desember 2019, average cost methodnya ada 32.000, FIFO methodnya ada 39.000, sehingga difference-nya ada 7.000. Kemudian untuk tambahan informasi yang kelima, harga pokok penjualan berdasarkan average cost dan FIFO untuk periode 2017 hingga 2019 sebagai berikut.
Untuk untuk tahun 2017 average cost-nya 80.000, FIFO-nya 78, sehingga selisih atau difference-nya 2.000. Untuk 2018 average cost-nya ada 100.000, FIFO-nya 97.000, sehingga difference atau selisihnya 3.000. Untuk 2019 average cost-nya 113.000, FIFO-nya 111, sehingga difference atau selisihnya 2.000. Lalu yang keenam, EPS tidak disebutkan dalam laporan laba rugi. Yang ketujuh, seluruh dampak pajak atas ilustrasi ini dapat diabaikan. Nah, di sini tuh ada jurnalnya, yaitu income statement, yang dimana sales-nya 2017 dan hingga 2019 itu sama sebesar 300.000. Cost of goods sold-nya average cost 2017 ada 80.000, 2018-nya ada 100.000, 2019-nya ada 113.000. Nah, untuk operating expense mereka sama-sama 100.000, sehingga untuk net income-nya pada tahun 2017 ada 120.000 dolar, 2018 ada 100.000 dolar, 2019 ada 87.000 dolar. Kemudian ada retained earnings statement. Retained earnings beginning 2017-nya 0, 2018-nya 120, 2019-nya 220.000. Untuk net income, di tahun 2017 menggunakan 120.000, 2018 menggunakan 100.000, 2019 menggunakan 87.000. Nah, untuk retained earnings endingnya 2017-nya berjumlah 120.000 dolar, 2018-nya berjumlah 220.000 dolar, 2019-nya berjumlah 307.000 dolar. Kemudian di sini ada statement of financial position. Di sini inventory-nya 2017 ada 10.000, 2018 ada 20.000, 2019 ada 32.000. Nah, di sini cash-nya di tahun 2017 ada 210.000, tahun 2018 ada 300.000, tahun 2019 ada 375.000. Sehingga total asetnya pada tahun 2017 ada 220.000 dolar, 2018 ada 320.000 dolar, 2019 ada 407.000 dolar. Kemudian untuk share capital, mereka dari 2017 sampai 2019 sama-sama 100.000 dolar. Kemudian untuk retained earnings-nya di tahun 2017 ada 120.000, 2018 220.000, 2019 ada 307.000. Nah, sehingga di sini total equity-nya di tahun 2017 ada 220.000 dolar, 2018 ada 320.000 dolar, 2019 ada 407.000 dolar. Kemudian ada statement of cash flows. Di sini untuk sales-nya 2017 hingga 2019 sama, yaitu 300.000 dolar. Purchases-nya di tahun 2017 ada 90.000, 2018 ada 110.000, 2019 ada 125.000. Sehingga operating expense-nya mereka sama 100.000, sehingga net cash profit by operating activities itu di tahun 2017 ada 110.000, tahun 2018 ada 90.000, tahun 2019 ada 75.000. Nah, di sini untuk issuance of ordinary shares, di sini 2017 itu ada 100.000, namun di 2018 dan 2019 ini tidak ada, sehingga untuk net increase in cash-nya 2017 ada 210.000, 2018 ada 90.000, 2019 ada 75.000. Kemudian untuk cash at beginning of year, di tahun 2017 itu dia 0, tahun 2018 ada 210.000, tahun 2019 ada 300.000. Sehingga cash at end of year-nya di tahun 2017 ada 210.000 dolar, tahun 2018 ada 300.000 dolar, dan 2019 ada 375.000 dolar. Sehingga pada slide berikutnya itu menunjukkan laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas Lancer untuk periode 2017 hingga 2019 berdasarkan metode FIFO. Laporan arus kas berdasarkan metode FIFO sama dengan metode average cost. Laba bersih tiap periode berbeda, tidak ada dampak arus kas dari perbedaan ini terhadap laba bersih. Apabila kita perhitungan pajak penghasilan, maka dampak arus kas akan tampak hasilnya. Saya akan menjelaskan tentang perubahan akuntansi retrospektif pada metode persediaan. Berdasarkan penerapan retrospektif, perubahan penilaian persediaan ke metode FIFO itu berdampak terhadap nilai persediaan, laba bersih, dan saldo laba. Sehingga untuk mencatat perubahan tersebut, maka perlu dibuat jurnal pada tahun 2019, yaitu ada persediaan pada pembayaran di muka yaitu 5.000.
Ada sebuah studi kasus pelaporan perubahan kebijakan akuntansi dari Lancer Company itu melaporkan laba bersih berdasarkan metode yang baru diterapkan yaitu FIFO untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Secara retrospektif menyesuaikan laporan laba rugi tahun 2018 dan melaporkan informasi berdasarkan metode FIFO, catatan atas laporan keuangan eh, akan dijelaskan hakikat perubahan, mengapa perusahaan melakukan perubahan, dan tahun-tahun yang berdampak atas perubahan tersebut. Menyajikan data atas perbedaan penting antara jumlah yang dilaporkan berdasarkan metode average cost dengan metode FIFO. Jadi kita harus melakukan penyesuaian apabila Lancer menyajikan laporan keuangan komparasi tahun 2018 dan tahun 2019 berdasarkan FIFO. Maka ada pembayaran di muka pada 1 Januari itu 2018 secara FIFO ada 122 ribu dolar. Kemudian untuk average cost-nya yaitu 120 ribu dolar. Maka uh, kumulatif efek different atau perbedaan efek kumulatifnya itu ada 2.000. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Dampak langsung dari IASB menetapkan bahwa perusahaan harus menerapkan dampak langsung dari perubahan dalam kebijakan akuntansi secara retrospektif. Nah, dampak tidak langsungnya itu merupakan segala perubahan terhadap arus kas perubahan pada periode berjalan atau periode masa mendatang yang terjadi karena dilakukannya perubahan dalam prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Setelah itu ada juga ketidakpraktisan. Perusahaan tidak harus menggunakan penyesuaian retrospektif apabila terdapat salah satu dari kondisi berikut ini. Yang pertama yaitu adalah perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Yang kedua yaitu penerapan retrospektif membutuhkan asumsi mengenai intensi manajemen di masa lalu. Dan yang ketiga yaitu penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan bahwa perusahaan tidak dapat berkembang. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi, ketidakpastian perusahaan tidak menggunakan penyesuaian retrospektif apabila terjadi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, dampak penerbitan retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua, membutuhkan asumsi tentang intensi manajemen di masa lalu. Yang ketiga, membutuhkan estimasi signifikan yang mungkin tidak berkembang. Jadi, jika kondisi ini ada, maka perusahaan menerapkan penyesuaian prospektif atas penggunaan prinsip akuntansi yang baru. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Contoh-contoh estimasi ada 8, yaitu yang pertama, piutang tidak tertagih, persediaan usang, masa manfaat dan nilai sisa aset, periode manfaat dari biaya ditangguhkan, liabilitas dari biaya garansi dan pajak penghasilan, pemulihan cadangan mineral, perubahan dalam estimasi depresiasi, dan yang terakhir nilai wajar aset atau liabilitas keuangan. Untuk part 2-nya yaitu jenis-jenis kesalahan dalam akuntansi. Yang pertama adalah suatu perubahan dari penerapan prinsip akuntansi yang tidak diterima secara umum ke kebijakan akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua ada kesalahan perhitungan sistematis. Yang ketiga adalah perubahan dalam estimasi yang terjadi karena suatu perusahaan tidak melakukan penyiapan estimasi yang baik. Yang keempat yaitu mencatat pendapatan atau beban akrual yang atau ditangguhkan. Yang kelima yaitu salah menggunakan fakta. Yang keenam, klasifikasi yang tidak tepat atau pencatatan biaya sebagai beban dan bukan sebagai aset atau sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa tabel kategori jenis-jenis kesalahan dalam akuntansi. Kategorinya adalah pengakuan beban, pengakuan pendapatan, kesalahan klasifikasi, ekuitas lainnya, cadangan atau kontingensi, aset jangka panjang, terus juga ada pajak,
ada ekuitas, other comprehensive income, ada persediaan, ada juga ekuitas sebagai share option, dan lain sebagainya pada jenis-jenis kesalahan akuntansi. Untuk seluruh jenis kesalahan yang bersifat material itu harus diperbaiki dengan cara yang pertama, catat koreksi kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya sebagai suatu penyesuaian terhadap saldo awal laba di periode berjalan. Yang kedua yaitu koreksi seperti ini disebut penyesuaian sebelumnya atau period adjustment. Dan yang ketiga, untuk laporan komparatif, suatu perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan sebelumnya yang terpengaruh guna mengoreksi kesalahan. Oke, selanjutnya di bagian contoh koreksi kesalahan, yakni menyiapkan jurnal koreksi yang tepat di tahun 2020 yang harus dilakukan oleh Selektro. Terdapat tabel entries company should have met dan entries company did make, di mana terdapat jurnal yakni retained earnings 12.000 dan deferred tax liability 8.000. Kemudian dijumlah menjadi accumulated depreciation buildings di sebelah kredit yakni 20.000. Selanjutnya di bagian contoh koreksi kesalahan terdapat perusahaan Selektro Company memiliki saldo awal saldo laba pada 1 Januari 2020 sebesar 350.000. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 400.000 pada tahun 2020. Jadi bisa dilihat dari tabel berikut, terdapat retained earning 350 di posisi debit, kemudian correction 20.000, kemudian dikurang dengan applicable income tax reduction 8.000, kemudian hasilnya 12.000 di posisi kredit, terus dijumlah dengan 350 hasilnya 338, kemudian dijumlah dengan laba bersih senilai 400.000 yang hasilnya 738.000. Selanjutnya di contoh koreksi kesalahan. Jadi perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengoreksi nilai seluruh akun dalam laporan keuangan yang terpengaruh untuk seluruh periode yang dilaporkan. Yang kedua, melakukan penyajian kembali data ke basis yang benar untuk tiap tahun penyajian. Kemudian yang ketiga, yakni menyajikan segala bentuk penyesuaian susulan catch-up adjustment sebagai suatu penyesuaian periode sebelumnya ke akun saldo laba pada periode sajian paling awal. Kesalahan dalam akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi yang pertama yaitu menggunakan pendekatan retrospektif dengan mengubah laporan keuangan semua periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua, mengungkapkan dampak perubahan pada laba bersih dan laba per saham untuk semua periode sebelumnya disajikan. Ketiga, melaporkan penyesuaian saldo laba awal dalam laporan laba ditahan pada periode awal yang disajikan. Yang kedua yaitu jika memungkinkan untuk menghitung dampak periode sebelumnya. Tidak mengubah laba periode sebelumnya, menggunakan saldo awal aset pada tahun perubahan sebagai dasar perhitungan tahun berikutnya. Mengungkapkan dampak perubahan pada tahun berjalan dan alasan tidak menghitung dampak kumulatif tahun sebelumnya. Perubahan estimasi akuntansi. Menggunakan pendekatan saat ini dan prospektif dengan melaporkan laporan keuangan saat ini dan masa depan dengan bisnis baru. Menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya sesuai laporan yang sudah ada. Tidak melakukan penyesuaian pada saldo awal periode berjalan. Perubahan akibat kesalahan. Pertama, menggunakan pendekatan restatement atau penyajian ulang dengan mengoreksi semua laporan periode sebelumnya yang disajikan. Menyajikan ulang saldo awal laba ditahan untuk periode pertama yang disajikan jika kesalahan terjadi
pada periode sebelum periode pertama yang disajikan. Selanjutnya, kesalahan laporan laba rugi. Jadi, klasifikasi yang tidak tepat atas pendapatan atau beban. Jadi, yang pertama ini kesalahan tahun berjalan, yaitu lakukan klasifikasi ke pos-pos yang benar. Yang kedua, kesalahan tahun sebelumnya. Lakukan sajian kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk tujuan komparatif. Selanjutnya, kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kesalahan saling memperbaiki memiliki dampak perbaikan pada dua periode. Untuk periode yang pertama, yaitu apabila perusahaan telah menutup pembukuannya pada tahun berjalan. Yaitu yang pertama ini, jika kesalahan telah saling memperbaiki, maka tidak diperlukan jurnal. Dan yang kedua, jika kesalahan belum saling memperbaiki, maka diperlukan jurnal untuk menyesuaikan saldo kini dan saldo laba. Untuk periode yang kedua, yaitu apabila perusahaan belum menutup pembukuannya pada tahun berjalan. Yang pertama, jika kesalahan telah saling memperbaiki, maka buat jurnal untuk mengoreksi kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal dan saldo laba. Yang kedua, jika kesalahan belum saling memperbaiki, maka buat jurnal untuk menyesuaikan saldo awal dan saldo laba. Selanjutnya yaitu kesalahan yang tidak saling memperbaiki. Yang pertama, tidak menutupi kesalahan pada periode akuntansi berikutnya. Dan yang kedua, perusahaan harus membuat jurnal koreksi sekalipun perusahaan telah menutup pembukuannya. Selanjutnya, ini ada analisis kesalahan. Yang A, misalkan pembukuan belum ditutup, apakah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada 31 Desember 2019 beban bunga akrual dari investasi berjumlah 4.350 pada 31 Desember 2019, maka jurnalnya yaitu interest revenue berada di debit dan kreditnya interest receivable sebesar 750. 750 ini didapatkan dari 5.100 dikurangkan dengan 4.350. Lalu yang keempat, bagian polis asuransi yang belum kedaluarsa berjumlah 65.000 pada 31 Desember 2019. Jurnalnya yaitu Insurance Expense berada di debit sebesar 25.000, prepaid insurance berada di kredit 25.000 juga. Lalu yang selanjutnya, apabila uang sejumlah 24.000 diterima pada 1 Januari 2019 dari sewa gedung untuk tahun 2019 dan 2020. Jumlah tersebut telah dikredit ke akun penghasilan rental. Rental income berada di debit dan unearned rent berada di kredit sebesar 12.000. 12.000 didapatkan dari 24.000 dibagi dengan 2. Lalu yang selanjutnya, depresiasi tahun berjalan telah salah dicatat sebesar 5.000 dari yang seharusnya yaitu sebesar 50.000. Jurnalnya yaitu depreciation expense berada di debit, accumulated depreciation berada di kredit sebesar 45.000. Selanjutnya yaitu analisis kesalahan jurnal koreksi, yang dimana sebagian neraca saldo dari Dickinson pada 31 Desember 2019 tampak pada gambar berikut, yang dimana supplies berada di debit sebesar 2.500, salaries and wage payable berada di kredit sebesar 1.500, interest receivable-nya berada di debit sebesar 5.100, prepaid insurance berada di debit sebesar 90.000, unearned rent berada di kredit 0, interest payable di kredit 15.000. Nah, diminta, misalkan pembukuan telah ditutup, apakah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada 31 Desember 2019? Yang pertama, bila penghitungan fisik perlengkapan pada 31 Desember 2019 berjumlah 1.100, maka jurnalnya retained earnings berada di debit dan supplies berada di kredit sebesar 1.400. Yang kedua, bila beban gaji akrual pada 31 Desember 2019 berjumlah 4.400, maka jurnalnya retained earnings berada di debit, accrued salaries and wage berada di kredit sebesar 2.900. Selanjutnya yaitu apabila beban bunga akrual dari investasi berjumlah 4.350 pada 31 Desember 2019, maka jurnalnya retained earnings berada di debit, interest receivable berada di kredit sebesar 750 didapatkan dari 5.100 dikurangkan dengan 4.350. Selanjutnya, apabila bagian polis asuransi yang belum kadaluarsa berjumlah 65.000 pada 31 Desember 2019, maka jurnalnya retained earnings berada di debit, prepaid insurance berada di kredit sebesar 25.000.